Hutan lebat Mapenduma di dataran tinggi Papua menjadi lokasi krisis penyanderaan yang mengguncang Indonesia pada tahun 1996. Cerita ini dimulai bukan di hutan itu sendiri, tetapi dengan sebuah ekspedisi penelitian, tim ilmuwan dan pemandu mereka berkelana ke daerah terpencil untuk mempelajari kehidupan burung yang eksotis. Apa yang dimulai sebagai upaya ilmiah berubah drastis ketika anggota organisasi Papua Merdeka, kelompok yang menginginkan kemerdekaan Papua, menyandera ekspedisi tersebut. Penyanderaan ini mengejutkan Indonesia. OPM, yang dikenal karena ambisi separatisnya, telah lama terlibat dalam pemberontakan tingkat rendah melawan pemerintah Indonesia. Namun insiden Mapenduma menandai peningkatan, mendorong isu Papua ke perhatian nasional. Para sandera, campuran warga negara Indonesia dan asing, menjadi pion dalam perjuangan politik yang rumit. Pemerintah Indonesia menghadapi tekanan besar untuk mengamankan pembebasan mereka. Komunitas internasional, khususnya negara-negara asal sandera asing, memperhatikan dengan cemas. Dunia menahan napas, menunggu untuk melihat bagaimana Indonesia akan menanggapi tantangan yang belum pernah terjadi sebelumnya ini. Panggung telah disiapkan untuk operasi penyelamatan dramatis, yang akan menguji batas kemampuan militer dan diplomatik Indonesia. Krisis penyanderaan di Mapenduma menuntut respons terkoordinasi, menyatukan berbagai aktor dalam pemerintahan Indonesia. Di garis depan operasi adalah Kopassus, unit pasukan khusus elit Indonesia, yang terkenal karena keahlian mereka dalam perang hutan dan penyelamatan sandera. Bekerja bersama Kopassus adalah cabang-cabang lain dari militer Indonesia, termasuk Angkatan Darat dan Angkatan Udara. Koordinasi adalah kuncinya, dengan setiap cabang memainkan peran penting dalam operasi tersebut. Pemerintah Indonesia juga menyadari perlunya dialog. Sambil mempersiapkan kemungkinan operasi militer, mereka terlibat dalam negosiasi dengan OPM mencari penyelesaian damai. Perantara, termasuk tetua suku dan pemimpin gereja, didatangkan untuk memfasilitasi komunikasi dan membangun kepercayaan. Komunitas internasional juga berperan, dengan beberapa negara menawarkan bantuan mereka. Sementara Indonesia mempertahankan kendali atas operasi tersebut, Indonesia menerima dukungan logistik dan berbagi intelijen dari negara-negara yang berpengalaman dalam negosiasi sandera. Nasib para sandera sangat membebani pikiran banyak orang, dan dunia menyaksikan Indonesia mengatur pendekatan multi-cabang, menyeimbangkan kesiapan militer dengan upaya diplomatik. Operasi penyelamatan penuh dengan tantangan. Medan Mapenduma yang terpencil dan keras memberikan rintangan logistik yang signifikan. Hutan lebat, ditambah dengan medan pegunungan, menyulitkan pasukan Indonesia untuk menentukan lokasi para sandera. Menambah kerumitan, para pejuang OPM sangat mengenal daerah tersebut, menggunakan pengetahuan mereka tentang medan untuk keuntungan mereka. Terlepas dari tantangan ini, militer Indonesia menyusun strategi dua cabang. Pertama, mereka berusaha menekan OPM dengan secara bertahap memperketat penjagaan keamanan di sekitar lokasi penyanderaan. Ini melibatkan penyebaran pasukan secara strategis, memutus rute pelarian potensial, dan melakukan misi pengintaian untuk mengumpulkan intelijen. Kedua, mereka terus terlibat dalam negosiasi, yang bertujuan untuk mengamankan pembebasan sandera tanpa menggunakan kekerasan. Pendekatan ganda ini membutuhkan kalibrasi yang cermat. Setiap kesalahan langkah, manuver militer yang salah perhitungan, atau kegagalan dalam negosiasi, dapat membahayakan keselamatan para sandera. Dunia menyaksikan dengan napas tertahan, menyadari taruhannya yang tinggi. Pemerintah Indonesia mendapati dirinya berjalan di atas tali, menyeimbangkan kebutuhan akan tindakan tegas dengan keharusan untuk memprioritaskan kesejahteraan para sandera.